Oke, Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Catri. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing ya untuk cara melakukan update firmware untuk platform Worksnail ya, baik itu di Goggles-nya dan di VTX-nya. Nah, yang kalian perlukan itu untuk mengupdate, itu kalian perlu download ya filenya. Untuk firmware-nya itu ada di situsnya Worksnail, dan kalian perlu ini ya, micro SD untuk dikopikan firmware-nya ke si Goggles-nya. Kalau untuk VTX-nya itu nggak perlu karena di internalnya itu udah ada built-in storage ya sebesar 8 GB. Ini VTX-nya VTX yang 1S ya, bukan VTX Worksnail yang normal atau yang biasa. Jadi VTX ini adalah avatar mini 1S yang biasanya dipakai untuk Whoop ya, atau untuk micro drone. Yang pertama kita akan coba lakukan update si Goggles-nya ya, firmware-nya. Nah, kalian perlu sering-sering cek ya, karena ini adalah platform baru ya, dan basisnya tuh based on community, banyak dari feedback dari community. Kemudian dari Worksnail akan membuatkan bug fixing atau improvementnya, kemudian dia akan rilis ya firmware terbarunya, dan kalian perlu update. Memang kendalanya untuk si Worksnail ini ya sering banget akan terjadi firmware update ya. Ya sama halnya kalau kalian tahu di Express LRS itu versinya juga akan sering banget berubah ya, naik terus karena memang developmentnya lagi kencang ya. Begitu juga untuk yang si Worksnail ini. Oke, ini saya masukkan ya untuk micro SD-nya ke sini. Oke, terus kita nyalakan. Kita perlu format dulu ya micro SD-nya. Oke, kita nyalakan powernya. Nah, terus kita perlu format. Nah, di sini kalian tinggal pergi aja ke menu setting. Nah, di sini kemudian turun, kita pilih record set. Nah, di record set ini ada pilihan format SD card ya. Nah, ini kalian tinggal confirm aja nih. Oke, enter. Oke, ini udah di format ya, berarti kita back, kita matikan lagi ya untuk Goggles-nya. Oke, nah habis itu kalian tinggal ambil lagi micro SD-nya. Ini kalau agak susah ngambilnya pakai tangan, kalian pakai pinset aja nih. Emang menyusahkan kalau posisi micro SD-nya ada di sini. Nah, oke. Nah, setelah itu kalian perlu buka ya di browser atau laptop kalian, pergi ke alamat worksnail.com. Di sini akan tampil ya halaman seperti ini. Terus kalian perlu menuju ke menu support dan pilih menu download. Nah, di halaman ini ada banyak informasi ya. Kalau kalian perhatikan, di sini ada user manual, ada firmware, ada update records dan update proses ya. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian firmware, ini ada beberapa firmware yang perlu kalian perhatikan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada avatar underscore GND ya, atau ground. Ini adalah firmware untuk Goggles-nya, sementara untuk avatar underscore sky ini untuk VTX ya, atau air unit. Terus yang terakhir ada avatar mini, itu adalah produk terakhir ya yang dikeluarkan oleh Worksnail untuk mini micro Whoop ya. Nah, terus di bagian update records di sini ada link ya terkait sama history update firmware. Ini aku klik aja. Nah, di sini nanti kalian akan lihat ya history si Worksnail udah beberapa kali ngeluarin pembaruan firmware. Di sini yang paling terakhir itu di 9 September 2022 ya. Nah, ini kalau saya scroll ke bawah kapan dia launch ya, di bulan Juni ya, 30 Juni 2022. Ini kalau kalian lihat ada banyak firmware yang dirilis ya dalam waktu 3 atau 4 bulan. Ya memang ini salah platform, memang belum stable ya, tapi udah di launch. Oke, nggak apa-apa, kita balik lagi ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ada juga untuk tata cara update prosedur firmware. Di sini udah dijelaskan ya, singkat,
dan jelas ya untuk urutannya itu seperti apa. Kalian bisa baca sendiri atau kalian tonton aja video ini. Ini juga mengikuti prosedur yang ada di sini juga. Oke, kita balik lagi ke halaman download. Kita download aja ya langsung firmware-nya. Kita mulai dari yang firmware-nya si gogglesnya. Ini tinggal download aja nih, simple banget. Kalian tinggal tunggu. Ini harusnya ukurannya sekitar 25-30 MB ya, nggak terlalu gede. Lalu tinggal simpan aja filenya ke folder yang kalian kehendaki ya. Misal kalau saya taruh di sini ya. Ini saya tulis firmware, saya create folder baru. Oke, kita save aja. Sekalian juga kita download ya untuk firmware VTX nya. Ini saya pilih yang Avatar Mini karena saya pakai VTX yang untuk microwave ya. Kita download aja sama seperti tadi. Ini saya download dan saya simpan ya di folder yang sama dengan firmware goggles yang udah kita download sebelumnya. Oke, sekarang kita pindahkan ya firmware-nya ke micro SD. Ini kita mulai dari yang goggles dulu. Kita copy, kita pindahkan ke micro SD yang nanti akan dimasukkan ke goggles. Kita paste ya di sini. Oke, seperti ini, taruh di bagian terluar ya. Ini karena baru diformat makanya masih kosong. Oke, kita eject, kita akan masukkan ya ke gogglesnya. Nah, jika kalian udah kopikan firmware-nya yang belakangnya ada GND ya, yang ground itu di micro SD-nya, kalian tinggal masukkan kembali ya micro SD-nya ke slot di gogglesnya. Oke, nah yang perlu diingat, proses update ini memakan waktu yang lumayan lama ya, sekitar 10 menit. Jadi pastikan baterainya ini dalam kondisi penuh. Takutnya kalau misalkan baterainya ternyata low pad ya atau low power, langsung mati, nanti goggles kalian bisa ngebreak. Dan karena baterainya ini udah tinggal dikit ya, jadi saya nggak pakai baterai ini ya, baterainya si DJI goggles nih sebenarnya nih. Ini saya nggak pakai ini, tapi saya pakai baterai Lion yang lebih gede ya kapasitasnya, dan selnya juga lebih gede, ini 3S. Jadi saya pakai baterai ini untuk memastikan si gogglesnya itu nggak mati ketika proses update itu lagi berjalan. Ini kita colokin dulu. Oke, kita tinggal nyalakan ya. Oke, kita nyalakan. Ini aku matikan dulu lampunya biar kelihatan ya. Nah, oke. Nah, pastikan dia dalam kondisi standby ya. Kondisi standby itu kayak gini nih. Nah, dalam kondisi standby dan micro SD ini udah kecolok, ini kalian perlu kayak apa, tusukan ya, untuk nusuk yang ini nih, lubang di sini selama 8 detik agar proses update-nya itu bisa dimulai ya. Nah, ini kalian tinggal tusuk ya di sini, kemudian ditahan selama 8 detik sampai si gogglesnya ini melakukan reboot ya. Ini kita tusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dia akan bunyi pip 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 gini ya. Ini proses update-nya lagi jalan, jadi tunggu aja. Nah, ini prosesnya udah selesai ya, ditandai dengan suara pipnya itu berhenti dan dia akan menampilkan logo ya atau booting, dan dia nanti akan kembali lagi ke layar standby ya, yang hitam ini ya. Sorry ya, agak nggak kelihatan nih. Ini aku coba pakai ini ya, action cam, mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, di sini itu kita bisa cek ya versi gogglesnya itu versi berapa. Habis itu kita pergi ke menu setting. Nah, di sini kemudian kita menuju ke menu device. Kita menuju ke device info.
Nah, di sini mestinya ke update nih guys. Nah, di sini udah kelihatan ya, udah ke update, yaitu softwarenya ada di posisi versinya di 26.30.6. Ini yang paling terbaru ya untuk saat ini ketika video ini dibuat ya. Nah, yang langkah terakhir yang katanya dianjurkan ya di instruksi update firmware-nya, itu kita perlu melakukan reset di gagglesnya sini. Caranya kita back dulu di sini. Nah, di sini sebelah sini kan ada menu reset ya. Kita menuju ke sana ya. Reset all. Kita enter, terus kita confirm. Oke. Dia akan melakukan reboot kembali ya. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Nah, di sini kayak seperti baru ya ketika kita unboxing. Jadi ketika nyala itu ada kayak wizard seperti ini. Ini kalian bisa skip ya, kalian enter aja, nanti akan masuk ke standby mode lagi ya. Nah, dengan demikian untuk proses update firmware untuk si gagglesnya ini berarti udah selesai ya. Tinggal kita bisa matikan lagi nih. Selanjutnya kita akan coba update si VTX nya, yaitu si Avatar Mini 1S ya. Caranya juga sama untuk si VTX ini. Nah, caranya itu kita perlu colokan ya kabel yang udah ada di paket. Ketika kita beli ya, kalian pasti dapat kabel USB Type A ke soket JST berapa pin nih? 4 pin ya, seperti ini. Jadi ini kalian tinggal pakai, terus kalian kopikan file yang kalian download tadi di firmware update ya di situsnya Voxnail. Kalian kopikan sama persis di bagian root atau di paling keluarnya si storage-nya si VTX Avatar Mini 1S ini. Oke, langsung aja kita kopikan ya. Kita colokkan dulu di sini. Setelah dicolokkan ke PC ya, kalian tinggal kopikan aja untuk file yang kalian download tadi ya untuk firmware VTX nya. Ini untuk Avatar Mini 1S, kalian copy seperti ini dan kalian paste ya di bagian terluar dari si built-in storage untuk si VTX nya. Kalian copy aja seperti ini. Oke, jika udah di copy kalian boleh dicek ya kembali. Nah, ketika file firmware-nya udah dimasukin ya di built-in storage-nya si VTX-nya si Mini Avatar 1S ini, kita tinggal kasih power aja di sini. Seperti biasa. Nah, ini. Oh ya, pastikan baterainya ini dalam kondisi sehat atau full ya. Karena untuk update jangan sampai powernya ini loss kemudian jadi ngebreak. Nah, di sini kalau kalian lihat dia akan nyala ya. Ini nggak kelihatan lampunya. Ini saya matikan dulu ya lampu sini. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Dia ada hijau nyala blinking seperti ini. Ini kalian tinggal push tombol link button ya yang ada di sini. Nah, di sini ada nih tombol link. Kalian tekan sama kayak tadi ya selama 8 detik sampai nanti LED-nya ini akan mati dan nanti akan nyala merah ya. Kita mulai aja. Tekan, tahan selama 8 detik. Nah, LED-nya mulai mati. Kalian boleh lepas nih. Nanti dia akan nyala lagi tapi warna merah, itu artinya dia lagi memproses updating firmware-nya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, LED-nya warnanya jadi merah di sini. Nggak apa-apa, ini kita tunggu aja sampai dia jadi hijau kembali. Nah, dia udah mulai ini jadi hijau kembali, blinking. Ini artinya udah sukses ya untuk prosesnya. Jadi untuk yang VTX ini proses updatingnya lebih cepat ya daripada yang gaggles. Dan caranya juga simple ya, baik yang untuk di VTX atau di gaggles itu simple banget. Jadi intinya kalian perlu sering-sering ngecek ya. Ini aku cabut dulu. Jadi intinya kalian mesti sering-sering ngecek ya untuk
firmware-nya itu ada update apa enggak, karena terus terang untuk firmware-nya sekarang untuk saat ini ya, itu mungkin masih banyak bug yang perlu diperbaikin ya, dan banyak komplain dari konsumernya. Jadi sering-sering aja cek, kalau misalkan ada firmware update ya kalian lakukan update aja, karena prosesnya juga simple. Oke, paling dari saya itu dulu. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.